nyusahin Arini. Gak mungkin Arini naruh udang dalam masakan untuk Mama. Sementara Arini tahu Mama sangat alergi sama udang. Gak mungkin. Dirga, Farah. Kamu bohong, Dirga. Aku udah gak percaya lagi sama kamu. Loh, Dis? Kamu kok basah kuyup begitu? Dis, kamu tuh apa-apaan sih? Kamu datang-datang langsung nampar aku? Dis, ada apa? Kalian berdua tuh emang gak punya hati. Dis, aku nggak ngerti ya maksud kamu. Ini apa? Apa ini? Ini semua nunjukin kalau kalian berdua tuh emang benar-benar brengsek, tau gak? Dis, kamu dapat dari mana foto-foto itu? Gak penting deh mana aku dapet foto itu. Yang jelas semua foto ini nunjukin bahwa kalian berdua tuh emang benar-benar brengsek. Dis, kau pasti salah paham soal foto ini. Biar aku jelasin, Dis. Diam! Apa foto ini masih kamu ragukan? Hah? Kalian berdua tuh emang gak punya hati, tau gak? Dis, foto ini cuma rekayasa. Aku gak pernah nyangka sama kamu. Aku pikir kamu cinta sama aku, tapi ternyata semua cuma bullshit, tau gak? Kalau kamu gak cinta sama aku, kenapa kamu gak bilang sama aku? Dis, gadis! Gadis!
siapa yang motretnya dan gimana ceritanya bisa sampai ke gadis. Ini benar-benar fitnah. Udahlah, Far. Gadis tadi emosi. Padahal ini semua cuma salah paham. Gadis nggak mungkin baikan lagi. Dia pasti marah selamanya. Lihat foto ini, lihat. Udah. Ya ampun. Astaga. Foto ini seolah-olah kayak pernah terjadi. Far, udah dong. Lu jangan nangis terus. Ya, menurut gua sih wajar kalau gadis sampai marah. Gini aja, besok gua akan coba ngomong sama gadis. Moga-moga dia percaya kalau foto ini hanya rekayasa ya. Joy, saya sama Ari nyari Mas Dirga dulu ya. Oke. Ntar kalau ada apa-apa, lu kabarin gue ya. Ya. Yuri. Sudah nasib lu, Far. Lu harus jadi tumbal gue. Dis. Ayo dong, Dis. Angkat dong teleponnya, Dis. Dis, please. Pak, cepetan, Pak. Lebih cepat lagi. Ya. Bisa dong, Dis. Far, kita pulang yuk. Joy, pasti ini perbuatan orang yang mau berniat jahat. Iya, gue tahu. Tapi siapa ya? Gimana keadaan gadis sekarang ya? Dia pasti lagi kecewa, Far. Dia pasti lagi sedih banget. Siapa sih malam-malam bertamu? Dirga? Malam, Om. Maaf, Om. Saya harus ngomong sama gadis sebentar, Om. Tolong, Om. Bukannya gadis sama kamu? Tadi katanya menyusul kamu. Gadis mana, Gah? Far, kita cari gadis sekarang ya. Untuk apa? Lu bilang untuk apa? Ya kita jelasin ke gadis kalau foto itu benar-benar nggak terjadi, Far. Percuma, Joy. Gadis nggak akan percaya. Lu gimana sih? Lu pengen kalau gadis percaya kalau foto itu benar-benar terjadi? Atau jangan-jangan foto itu benar-benar terjadi, Far? Joy, hati-hati kalau lo ngomong. Sorry, Far. Far, kita cari gadis sekarang ya. Kita lurusin masalahnya. Dan kita kasih penjelasan ke gadis kalau apa yang dia lihat di foto itu nggak benar, Far. Dan ini hanya kesalahpahaman aja. Ayo, Far. Kita cari gadis sekarang ya. Ini saatnya gua meyakinkan mereka kalau gua bukan yang keladinya. Joy, Kalian masih ada di sini? iya. Kita benar-benar bingung mesti nyari kemana. Ya udah gini aja. Sekarang kita semua cari gadis ya. Yaudah, yuk. Om percaya sama kamu, Gah. Tapi siapa yang memotret kamu ya? Saya juga nggak tahu, Om. Saya tuh nggak pernah nyangka, Om, kok ternyata ada orang yang nggak suka dengan hubungan kita. Om coba telepon gadis lagi.
masih nggak diangkat. Ayo, Ga. Kita cari gadis sekarang. Udah setengah 12 malam ini. Om takut terjadi sesuatu sama gadis, Ga. Om, biar saya aja yang nyari. Om di rumah aja. Nggak. Om harus ikut cari gadis. Ayo. Maaf Om, saya tuh khawatirnya nanti pas kita nyari gadis, gimana kalau gadis pulang Om? Dan dia ngeliat Om tuh nggak ada di rumah. Dan saya khawatirnya gadis tuh ngelakuin hal yang tidak kita inginkan Om. Ya, oke. Nanti kalau ada apa-apa, saya akan telepon Om. Permisi Om. Itu nggak ada apa-apa sama Farah. Kalau aja aku tahu kamu akan mengkhianati aku nggak akan pernah mencintai kamu, Ga. Kenapa kamu tega mengkhianati aku? Kenapa kamu sejahat ini? Kamu tuh harusnya percaya. Sekarang kamu di mana, Ga? Maaf Om, saya belum ketemu sama gadis. Saya di jalan Om. Saya masih nyari gadis. Saya udah coba telepon dia berkali-kali Om, tapi nggak diangkat. Saya udah teleponin teman-temannya, dan mereka nggak tahu dia di mana Om.
cinta itu memang bisa bikin hidup ini indah. Tapi kadang cinta juga bisa bikin hidup ini menyakitkan. Bener, Ma. Sekarang gadis ngerasain sakitnya karena cinta. Sakit banget. Gadis, Papa? Papa yakin kamu pasti kemari. Gadis nggak mau pulang, Pak. Enggak, sayang. Kamu harus pulang. Gadis pengen di sini sama Mama. Gadis benci sama Dirga, Pak. Gadis benci sama Dirga. Joy, gue udah cari dia kemana-mana, Joy. Udah teleponnya berkali-kali. Tapi gadis nggak mau angkat telepon gue. Udahlah, Ga. Ini udah malam. Mending kita pulang yuk. Tapi gue belum nemuin dia, Joy. Kemana lagi, Ga? Menurut gua, lu tuh udah usaha. Jadi lu nggak bisa disalahin, Ga. Tapi usaha gue belum berhasil. Gue harus nemuin gadis, Joy. Papa ya gadis. Halo? Gadis sudah pulang. Alhamdulillah. Saya kesana sekarang, Om. Tapi jangan sekarang. Kalau sekarang dia lagi marah. Coba besok deh. Kalau marahnya sudah reda, kamu baru datang. Mudah-mudahan dia masih mau terima kamu. Ya udah, Om. Makasih, Om. Saya kesananya besok aja. Gak. Gue yakin ini semua adalah jebakan. Maksud lo? Ada yang gak suka sama hubungan lo dan gadis. Orang yang menculik gue kemarin adalah orang-orang suruhan. Motifnya gak jelas. Buktinya waktu lo dateng, mereka langsung kabur. Padahal mereka berempat. Ini aneh, Gak? Iya ya. Dan waktu kita berdua itu, ada yang coba motret kita. Iya, tapi gue bingung. Siapa pelakunya? Lu kenapa, Ga? Kok ngeliatin gua gitu banget sih? Set! Mas, jangan, Mas. Udah, Gak. Tunggu, Ga. Bukan gue, Ga. Kalau bukan lo, siapa lagi? Udah. Sumpah, Ga. Bukan gue pelakunya, Ga. Lo sumpah. Iya, Ga. Sumpah. Bukan gue pelakunya, Ga. Ga. Untuk apa gue ngelakuin itu, Ga? Lo tuh sepupu gue, Ga. Kalau lo bahagia, gue juga bahagia, Ga. Dulu gue emang suka gadis, Ga. Tapi sekarang kan dia milik lo. Dan ternyata lo tuh sepupu gue. Gue bisa ngelupain itu, Ga. Oke. Gue percaya sama lo, Joy. Maafin gue ya. Iya, Ga. Tadi gue emosi, Joy. Dasar anak tolol. Gampang banget dibohongin. Gadis nyesel, Pak. Selama ini udah baik sama Dirga. Dirga itu gak sebaik yang gadis pikir. Dirga itu jahat, Pak. Kejam. Kamu percaya kalau foto itu benar-benar terjadi? Gadis percaya, Pak. Gimana gadis gak percaya, Pak? Jelas-jelas di situ ada foto Dirga dan Farah lagi pelukan. Lagi bermesraan. Gak mungkin gadis gak percaya, Pak. Ini semua jebakan, Dis. Jebakan gimana, Pak? Kok Papa malah belain Dirga? Ada orang yang tidak setuju dengan hubungan kalian. Dan berharap kalian itu bisa putus. Gak mungkin, Pak. Kalau emang itu jebakan.
bisa ada foto Dirga dan Farah lagi pelukan. Jangan emosi gitu dong, Dis. Coba kamu perhatikan benar-benar foto itu. Dan kamu pikirkan secara benar. Gadis nggak tahu apakah ini jebakan. Atau memang ada orang yang nggak suka sama hubungan gadis dan Dirga. Tapi yang jelas gadis nggak percaya sama semua itu, Pak. Papa bisa ngomong gitu karena Papa nggak ngelihat sendiri foto-foto Dirga dan Farah. Kalau Papa lihat, pasti Papa percaya apa yang gadis omongin ini. Sudahlah, Dis. Sudah. Papa tahu kamu itu sangat sedih. Tapi coba deh pelan-pelan kamu lupakan itu semua ya. Memang sulit sih, tapi Papa yakin kamu pasti bisa. Sekarang kamu istirahat dulu ya. Apa salah gadis, Pak? Kenapa Dirga mengkhianati gadis? Sakit rasanya, Pak. Sakit banget. Tolong, jangan sampai orang di rumah tahu foto-foto itu. Jujur, aku malu. Aku takut kalau Eyang dan Ibu Arini tahu. Oke, kita jaga kerahasiaan ini. Gue nggak mau kalau sampai ibu gue ataupun yang tahu. Nar, kamu bisa kan jaga rahasia ini? Iya, Mas. Joy, lo bisa nggak Joy jaga rahasia ini? Tenang nggak? Rahasia lo dijamin sama gue. Thanks ya, man. Oke. Masuk ya? Yuk. Gue bakal jadi rahasia ini buat ngancurin lu, Ga. Danar, Dirga, Ibu kok ada di sini? harusnya ibu yang nanya. Kalian kok baru pulang sih? Ibu nih khawatir. Udah tengah malam. Maaf Bu, kita telat. Ya soalnya tadi kita muter-muter dulu cari makan. Cari makan. Di rumah kan banyak makanan. Tadi soalnya Danar tiba-tiba lapar Bu. Terus jadinya kita cari tukang nasi goreng deh. Makanya kita telat, soalnya kita muter-muter dulu. Kalian nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok, Bu. Maaf ya Bu, kita telat. Ya udah, Ibu istirahat aja dulu. Ya Bu? Ya udah. Kalian sekarang berdua tidur? Ya Bu. Mau tidur ya? Waktu Dirga sama Farah lagi dansa, lagi disco. Tiba-tiba gadis datang, Om. Terus. Gadis melempari muka Dirga dan Farah. Sama foto-foto itu, Om. Dan Om tahu apa yang terjadi? Gadis menampar muka Dirga dengan kerasnya, Om. Blah! Cuma segitu. Ya, menurut Joy sih udah cukup, Om. Itu sih udah pukulan telak buat Dirga. Kamu tahu, kalau Om yang jadi gadis, Om dari rumah udah nyiapin silet, kalau nggak cutter. Terus pas ketemu mukanya Dirga, langsung deh Om gini-giniin. Om sadis amat sih, Om. Selamat. Berarti sebentar lagi kamu akan mendapatkan gadis. Tapi Joy, emangnya Dirga nggak curiga sama kamu? Iya. Dirga curiga, Mi, sama Joy. Dia kan sempat mukul muka Joy, Mi. Dirga mukul kamu? Yalah. Terus gimana? Ya, Joy langsung aja bersumpah. Akhirnya, Mi, Dirga percaya sama Joy, Mi. Darling, jangan
pernah bersumpah kalau kamu tuh berbohong. Mi, Joy kan nggak bohong. Joy nggak ngelakuinnya kok. Yang ngelakuinnya itu kan orang suruhannya Om Gilby. Bener Mi, Joy nggak bohong. Ya udah, Joy. Anak mami yang paling mami sayangi. Kamu itu pinter banget. Perfecto. Joy kan pinter begini karena Mami Joy juga pinter. Ya, Om juga. Om Gilby, the Marco de Olmo. Kalian berdua tuh emang gak punya hati. Ini apa? Apa ini? Ini semua nunjukin kalau kalian berdua tuh emang bener-bener brengsek, tau gak? Kamu menyembunyikan sesuatu dari ibu ya? Ibu, Ibu lihat kamu ada masalah. enggak apa-apa Bu. Ya mungkin aku lagi capean aja. Nak, 9 bulan tuh kamu ada dalam kandungan ibu. Ibu hafal banget. Ibu tahu betul setiap desah nafas kamu, setiap detak jantung kamu. Kamu gak bisa bohong sama ibu. Kenapa? Ada apa kamu? Kamu gak mau cerita sama ibu? Nggak apa-apa kok Bu. Cuma masalah kecil aja. Jadi aku sama gadis itu ada kesalahpahaman Bu. Tapi aku yakin kok besok juga masalahnya selesai. Kesalahpahaman itu kan bagian dari proses pendewasaan diri dalam cinta. Kalau kamu semakin mengenal dia, semakin mengenal pasangan kamu, insya Allah saling pengertian akan timbul dengan sendirinya kok. Iya Bu. Ibu mau kamu besok benar-benar nyelesain masalah kamu sama gadis. Baik Bu. Janji sama ibu? Ya, saya janji. Ya udah tidur ya. Ya Bu. Farah, ada apa? Kok jam segini kamu belum tidur? Maaf Eyang, saya minta izin kembali ke pesantren besok. Pesantren. Ada apa? Kok mendadak sekali, Farah? Ada sesuatu sama kamu ya? Nggak ada apa-apa Eyang. Memangnya kamu nggak betah tinggal di sini? Bukan itu masalahnya Eyang. Lalu apa? Rumah ini sering mengingatkan saya sama Bapak. Dan ini membuat saya terus kangen sama Bapak. Saya sering sedih karena selalu ingat Bapak. Kalau boleh, saya pengen balik ke pesantren besok. Kalau itu memang mau kamu, atau menurut kamu yang terbaik untuk kamu, Eyang tidak bisa menahan kamu di rumah ini. Sebenarnya, Eyang sedih karena tidak bisa menjaga kamu secara langsung. Kamu sudah saya anggap seperti cucu sendiri, Farah. Tapi bukan berarti kamu tidak kesini sama sekali kan? Saya pasti datang, Eyang. Maaf, saya minta Eyang tidak menceritakan masalah ini sama yang lain. Saya hanya tidak ingin orang lain tahu alasan saya kembali ke pesantren. Dia masuk. Far, lo kenapa mau pergi sih dari rumah ini? Gimana lo bisa tahu? Tadi gue dengar omongan lo sama Eyang. Kehadiran gue ternyata hanya bikin masalah buat hubungan lo dan gadis. Ini nggak fair kalau gue tetap ada di sini. Tapi Far, lo tuh nggak bikin masalah apa-apa. Kenyataannya lo tau sendiri kan guys sekarang. Udah 2 kali. Far, ini kan cuma salah paham, Far. Dan kebetulan ada orang yang manfaatin keberadaan lo di sini, Far. Lo tenang aja deh. Sebentar lagi keadaan juga akan kembali seperti semula kok.
Ini semua masalah kan cuma sebentar, pasti akan lewat kan? Makanya Far, please, lo jangan pergi ya dari sini. Gue harus tetap pergi, gak? Far, kalau lo pergi, gadis pasti curiga, Far. Dia tuh pasti berpikir ada sesuatu di antara kita. Yang harus kita lakuin sekarang, kita harus mengubah pikiran gadis. Kita tunjukin ke dia kalau kita tuh nggak ada apa-apa, Far. Far, please, lo jangan pergi ya. Lo jangan ngorbanin kebahagiaan lo demi hubungan gue dan gadis. Oke? Sekarang pilihan ada di tangan lo. Siapa sih yang dia jahat ke gue? Danar sama Farah mana? Dana di mobil. Farah nggak tahu deh, masih di kamarnya kali. Loh, emang dia nggak sekolah? Farah kayaknya nggak sekolah deh. Berangkat yuk, Joy. Ayo. Sekalian kita selesaiin permasalahan gadis. Yuk. Yuk. Ma, Papa senang. Farah akhirnya mengurungkan niatnya untuk pergi dari rumah ini. Mama rasa persahabatan dengan Dirga, Joy, dan Danar yang memberatkan Farah pergi dari rumah ini ya, Pak. Ngapain kamu? Saya lagi berperan sebagai seorang sutradara yang sedang mengatur kehidupan 4 orang anak manusia. Aduh, mana? Cari dong. Udah di mana? Ayo cepetan. Tadi kayaknya masuk kali ini. Subengkong ya. Mandra sih. Buruan dong. Oh ini nih keke nek. Adinda jauh hari. Kami buruan. Nenek nggak sampai deh. Itu apaan? Apalagi? Apaan ini? Apa sih?
Ini kan buku diarinya Farah. Ini adalah babak baru dari drama yang mengerikan. Apa sih isinya? Far, turun yuk. Yuk, kita turun. Nar, Joy, tunggu sebentar ya. Oke. Gua yakin gak, lu gak akan pernah dimaafin sama gadis gak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mau jemput gadis, Om. Gadis sudah berangkat ke sekolah. Semalam dia kelihatannya sedih benar. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya juga sedih mengingat kondisi dia seperti itu. Tapi Om percaya nggak sih sama saya dan Farah? Om percaya nggak kalau itu semua hanya jebakan? Saya percaya kalau kalian itu tidak melakukan seperti apa yang difoto itu. Saya percaya sama kamu, Dirga. Kamu harus segera mengembalikan kondisi ini seperti semula. Kamu harus ngertiin sama gadis. Dari kecil dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang yang seharusnya dia dapatkan. Saat dia mendengar ibunya meninggal, dia begitu shock. Dan kejadiannya membekas sampai sekarang. Jadi saya harap kamu bisa mengerti, Dirga. Ya, Om. Kalau gitu kami permisi, Om. Mari, Om. Mari, Om. Jalan, Joy. Ngapain sih mereka? Lihat deh, orang-orang jalan depan kita ini orang-orang yang adalah orang-orang nggak penting, pengkhianat sejati, tau nggak? Mas, saya duluan ya. Dengar ya. Semua ini tuh cuma salah paham. Hah, salah paham. Ini semua tuh memang salah. Gue cuma mau bilang, penculikan itu benar-benar terjadi. Dan foto-foto itu udah jebakan, Dis. Oh ya? Kalian percaya? Lo harus percaya sama Dirga, Dis. Udah deh, jangan jadi sok pahlawan kesiangan. Semua orang udah tahu kalau lo tuh berhasil lebut Dirga dari gue. Dan sekarang, jangan jadi cewek sok inosen deh. Lo harus tahu, gue nggak punya keinginan merebut Dirga dari lo, Dis. Oh ya? Dan gue nggak akan pernah percaya sama mulut cewek gatal kayak lo. Hati-hati kalau ngomong. Oh ya? Kamu tuh apa-apaan sih, Dis? Pasien! Aku terus kayak gimana sih supaya kamu percaya sama aku? Nggak ada. Lo tuh emang jahat. Lo adalah cewek yang bener-bener ngatur diri. Cewek gatal. Dis! Lu kejar Farah. Kalau gadis biar gue yang tangani. Buruan! Dis, sebentar, Dis. Ngapain sih lo ikut campur? Gue pengen ngomong sebentar sama lo, Dis. Gue nggak mau ngomong sama siapapun. Dirga dan Farah pasti di dekat kantin. Gue harus arahin gadis ke sana. Dis, please. Kasih kesempatan gue untuk ngomong. Sebentar aja. Berapa kali sih gue harus bilang sama lo kalau gue udah nggak mau ngomong sama siapapun? Dis, gue bisa ngerasain apa yang lo rasain sekarang, Dis. Enggak. Lo tuh gak akan pernah bisa ngertiin gue. Siapa bilang, Dis? Gue bisa ngerasain apa yang lo rasain, Dis. Begitu juga Dirga, kalau emang bener dia ngelakuin itu. Harusnya lo bisa maafin dia, Dis. Semua orang bilang kalau ini tuh cuma salah paham. Tapi gue tuh gak akan pernah bisa maafin Dirga lagi.
Kenapa, Dis? Kenapa lo nggak bisa maafin dia, Dis? Kenapa? Dulu, waktu gue penyesal sama lo bisa kan maafin gue? Justru karena itu, ketika lo sayang sama orang, dan orang itu nyakitin lo, maka lo akan sulit untuk maafin dia. Dis, please. Lo harus ke arah sana, Dis. Di sana ada Dirga dan Farah.